Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'antum fa'aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita yang hadir di majelis ini dengan berbagai macam keberkahan. Usianya diberkahi, ilmunya diberkahi, bahkan harta dan keluarganya juga diberkahi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita masih as-salah, kitabus salah, ay kaifiyatus salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat pada ayat 103, fa idza qadaytumus salah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'antum fa'aqimus salah. Fa idza qadaytumus salah, maka apabila kalian telah mengerjakan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah mengingat Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Fa idza ma'antum fa'aqimus salah. Lalu jika kalian sudah tuma'ninah, sudah tenang, fa'aqimus salah, maka tegakkanlah salat. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan termaktub dalam surah An-Nisa surat keempat pada ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kewajiban salat. Ya, fa idza ma'antum faqimus shalah. Kalau kalian sudah tenang, sudah tuma'ninah, maka tegakkanlah salat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya cerita tentang wujubus shalah. Ayat ini juga tentang cerita ahamiyatus shalah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menceritakan fa idza qadaitumus shalah, menceritakan tentang salat khauf, maka apabila telah kalian tunaikan, telah kalian kerjakan salat, salat yang dimaksud adalah salat al-khauf. Secara harfiah kita terjemahkan salatul khauf, salat takut. Namun yang dimaksud dengan salat khauf dalam ayat ini adalah salat di medan perang atau salat dalam keadaan perang. Fa idza qadaitumus shalah, maka apabila kalian telah menunaikan salat, salat yang dimaksud adalah salat dalam keadaan perang. Fadhkurullah, maka berzikirlah mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Hanabilah melalui ayat ini mereka berdalil tentang pentingnya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan salat sekalipun kita bertempur di medan perang. Sekalipun mungkin kita sedang menghunuskan pedang atau bacok-bacokan bahasa sehari-hari kita. Ya, sedang menghunuskan perang, sedang menghunuskan pedang. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap melalui ayat ini dan ayat sebelumnya mewajibkan salat.
Salat tidak boleh ditinggalkan walaupun hanya dikarenakan kita sedang berada di medan tempur atau sedang berada di medan jihad, medan perang. Apalagi kalau cuma hadirin yang dimuliakan Allah karena kesibukan, ya, atau karena jalan-jalan, atau kadang-kadang ini kejadian mentang-mentang jadi manten, ribet, riasannya banyak, kemudian ditinggalkan sholat. Enggak. Yang lebih ribet dari itu tetap Allah wajibkan sholat, yaitu perang. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah, maka jika kalian telah menunaikan sholat di medan tempur, perbanyaklah mengingat Allah. Ingatlah Allah. Para ulama mengatakan, sejatinya hadirin yang dimuliakan Allah, az-zikru, mengingat Allah, itu diwajibkan Allah fi kulli ahwal, pada setiap keadaan. Namun di medan tempur hadirin yang dimuliakan Allah, az-zikr, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah mengingat Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Lalu kemudian Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa la tanazza'u fatabshadu wa tadhhabu rihukum. Taati Allah, taati Rasul di medan tempur, dan jangan kalian tanazu', jangan kalian saling berbantah-bantahan, jangan kalian saling berdebat, saling menjatuhkan. Fatadhabari hukum, nanti kekuatan kalian bisa hilang, nanti daya upaya kalian bisa hilang. Menurut Imam Qatadah, ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ayat ini turun fi ghazwati Uhud. Ayat ini turun di perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin tidak banyak berzikir kepada Allah, justru mereka dilalaikan dengan harta ghanimah yang sudah terlihat. Pada saat itu mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, pasukan pemanah, untuk tetap di atas posnya, di atas Jabal Rumah, di atas Bukit Ar-Rumah, sebuah bukit yang terletak di depan Gunung Uhud. Namun mereka tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah kemudian tanazu', malah kemudian mereka berdebat. Sebagian besar pasukan pemanah ketika itu tidak lagi mentaati pimpinan mereka, pimpinan pasukan pemanah. Lalu kemudian mereka mengatakan, ini sudah saatnya kita turun dari Jabal Rumah, sudah saatnya kita turun dari Bukit Ar-Rumah, kita serbu pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Karena pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, pasukan sayap kanan Quraisy dipimpin oleh Ikrimah sebelum Ikrimah menyatakan keislaman. Turunlah sebagian besar pasukan pemanah, turun tidak mentaati komandan, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun dalam keadaan tanazu', turun dalam keadaan bertengkar, turun dalam keadaan berdebat. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut kekuatan, dicabut kemampuan mereka, sehingga diriwayatkan Khalid bin Walid, pasukan sayap kiri Quraisy ketika itu, sebelum Khalid menyatakan keislaman, manuver, planking, berhasil menghancurkan pasukan pemanah, dan bersamaan dengan itu berhasil meluluh lantakkan barisan kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, bagian rahangnya diriwayatkan tertusuk sehingga masuk tusukan tersebut ke dalam rahang atau bagian dalam rahang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa 103, fa idzat ma'antum fa aqimus shalah, kalau kalian sudah tuma'ninah, kalau kalian sudah tenang, sudah selesai peperangan, fa aqimus shalah, maka tegakkan salat sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan salat 5 waktu secara sempurna, bukan seperti di medan tempur yang mana salat di medan tempur bisa diringkas.
Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat kanat 'alal mu'minin. Salat itu atas orang-orang beriman kitaban, sesuatu yang telah dituliskan, sesuatu yang telah diwajibkan, mauquta. Begitu juga waktu pelaksanaannya pun telah Allah tuliskan, telah Allah wajibkan. Nah, melalui ayat ini sebagai muqaddimah hadirin yang dimuliakan Allah, salat itu wajib. Saking wajibnya, Allah dan Rasulnya tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan salat sekalipun di medan perang. Kalau di medan perang saja kita sedang tembak-tembakan, panah-panahan, atau saling beradu perang, salat tetap tidak digugurkan kewajibannya, apalagi di luar medan perang. Apalagi hanya karena sibuk, banyak rapat, apalagi sedang jalan-jalan, apalagi sedang jadi manten misalnya. Enggak, sekalipun sedang jadi manten, sekalipun sedang jalan-jalan, tetap salat wajib. Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu pelaksanaannya telah dituliskan atas orang-orang beriman, telah diwajibkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan bahas kaifiyatus shalah. Sebelumnya kita sampai pada pertemuan tentang arkanus shalah. Bukan hanya arkanus shalah, tentang, jadi sebelumnya kita membahas salat dari aspek fikih. Ya, kita sudah bahas syarat salat sebelum masuk waktu salat. Syarat wajibnya salat. Ya, syarat wajibnya salat ada 3. Islam, baligh, berakal. Kalau bukan muslim tidak diwajibkan salat. Walaupun ulama ikhtilaf, bagaimana dengan orang yang murtad? Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan orang-orang yang murtad wajib atas mereka salat. Kalau mereka taubat balik kembali Islam, salatnya wajib diqadha. Baligh, berakal, wa huwa hadd taklif. Dan ini adalah batasan orang disebut mukallaf. Muslim, baligh, berakal. Naam. Dan kita juga kemarin sudah bahas tentang rukun salat. Naam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita tidak sempurnakan rukun salatnya, namun kita akan membahas tentang kaifiyatus salat. Ya, jadi ada ini slide sederhana yang saya buat untuk bisa menggambarkan bagaimana salat sebagaimana yang teriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, lalu kemudian nanti kita akan bahas sedikit dengan bentuk bergambar. Nanti kalau seandainya meningkat pertanyaannya agak menjurus, nanti kita mulai dengan slide yang ada bahasan dan perkataan ulama atau dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mulai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari as-salat. Ya. Salatlah sebagaimana Nabi salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebagaimana kalian salat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda terkait dengan manasik haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik haji kalian, cara pelaksanaan haji kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surat ke-3 pada ayat yang ke-29 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakan ya Nabi Allah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Jika benar mencintai Allah, maka disyaratkan
fattabi'uni. Disyaratkan sampaikan kepada mereka, ya Nabi Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka fattabi'uni, maka ikuti ajaranku. Sekali lagi, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka benar-benar mencintai Allah, katakan kepada mereka, syaratkan kepada mereka satu syarat, fattabi'uni, maka ikutilah ajaranku. Jika kita telah mengikuti ajaran Nabi SAW, Allah melalui ayat tadi mengatakan ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, yuhibbukumullah. Kalau kalian sudah mengikuti ajaran Nabi SAW, kalian akan mendapatkan hubbullah, cinta Allah. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti kalian akan mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, melalui ayat ini juga dan hadis yang menjadi judul, maka hadirin yang dimuliakan Allah, satu syarat diterimanya salat seseorang, dan bukan hanya salat, salah satu syarat diterimanya ibadah adalah al-mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam babus salat, termasuk dalam salat. Maka tidak diperkenankan hadirin yang dimuliakan Allah, mentang-mentang subuh kali ini kita mandi segar lalu kemudian salat 4 rakaat dengan asumsi bahwa kalau makin banyak rakaatnya makin banyak pahala yang kita dapatkan. Enggak diperkenankan hadirin yang dimuliakan Allah. Tetap semangat apapun, ya, subuh hari ini kita tetap diwajibkan sholat 2 rakaat sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Nah, selanjutnya berniat untuk sholat. Poin pertama adalah berniat untuk sholat, dan niat min arkanis sholat. Niat ini bagian dari rukun sholat. Niat adalah maksud hati. Maka niat, para ulama menyebutkan an-niyatu huwal qasdu. Niat itu adalah qasdu, maksud, tujuan. Ya, niat adalah maksud hati untuk melakukan sesuatu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita melangkah dari rumah, ada sesuatu yang tertanam di hati kita. Dari rumah melangkah ke masjid, mau kemana? Mau sholat subuh. Fahadha huwa niyah. Ini yang dimaksud dengan niat, yaitu tujuan kita ketika kita hendak melakukan sesuatu. Ya, salat tidak sah tanpa niat, dan salat tidak diterima jika niat salat bukan karena Allah. Ya, makanya dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, nanti ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, ini poin kedua, para ulama sepakat niat adalah amalan hati sehingga niat tidak perlu diucapkan. Namun catatan hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berulang-ulang mengungkapkan baik dalam syarah Muhadzab atau Raudatul Talibin, beliau mengatakan aslinya mahalluha al-qalbu. Niat itu di tempatnya ada di dalam hati. Maka amalan itu terbagi 3, amalan hati, amalan lisan, dan amalan al-jawarih, anggota badan. Dan niat bukan amalan lisan, bukan amalan anggota badan. Mahalluha, tempatnya di hati. Maka niat amalan hati. Namun sebagaimana yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagian ulama menganggap boleh, bahkan mustahab, untuk membantu menghadirkan niat dengan melafalkannya. Jika bisa menghadirkan niat tanpa melafalkannya, maka cukup, tidak usah dibantu, karena memang bisa menghadirkan niat tanpa melafalkannya. Bahkan kalau ada orang yang punya anggapan niat wajib dilafalkan, maka hal ini tidak datang dari para ulama, tidak datang dari ulama Syafi'iyah, dan tidak datang dari ulama selain ulama Syafi'iyah. Karena ulama Syafi'iyah menganggap boleh, bahkan mustahab, menghadirkan niat melalui melafalkan niat, hanya untuk mengokohkan niat, membantu menghadirkan niat. Kalau kemudian dipahami melafalkan niat ajaran Nabi SAW, maka ini keluar dari fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah. Nah,
Dan diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW tidak pernah memulai salatnya dengan melafalkan niat. Tapi tadi catatan, kalau untuk membantu menghadirkan niat, karena mungkin orang yang was-was, maka boleh fatwa ulama-ulama Syafi'iyah, walaupun nanti fatwa ulama-ulama yang lain mengatakan enggak katanya. Tadi karena diriwayatkan Nabi SAW kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yastaftihus shalah bitakbir. Nabi SAW memulai salat dengan takbir, tidak dengan yang lain. Tidak memulainya dengan baca Al-Fatihah, tidak memulainya dengan baca An-Nas, Al-Falaq atau Al-Ikhlas, enggak. Tidak dengan bacaan apapun. 6. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, berdiri tegak menghadap kiblat. Al-qiyam wastiqbalul kiblah. Ini ada dua hal. Pertama al-qiyam, kemudian wastiqbalul kiblah. Berdiri. Dan tentunya berdiri yang dimaksud di sini ma'al qudrah, jika disertai kemampuan. Sebagaimana hadis diriwayatkan, dahulu ada sahabat Nabi SAW, Humran pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kanat li bawasir. Ya Rasulullah, saya punya penyakit bawasir, punya penyakit ambeien. Dia mengeluh kepada Nabi SAW, tidak mampu menunaikan solat berdiri. Kata Nabi SAW, fasalli qaidan, tetap kalau bisa solatnya berdiri. Fa illam tastati, namun jika kamu benar-benar tidak mampu, faqaidan. Kalau kamu benar-benar tidak mampu, maka solatnya boleh dengan duduk. Fa illam tastati, dan jika benar-benar kamu duduk pun tidak mampu, pamustalkian, maka boleh solatnya dengan berbaring. Atau dalam sebuah riwayat fa'ala janbik, boleh membaringnya dengan cara membaring ke samping. Dalam sebuah riwayat ditambahkan innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewajibkan seseorang kecuali berdasarkan tingkat kemampuannya saja. Maka berdiri hadirin ketika sholat hukumnya wajib, bahkan rukun sholat. Orang yang mampu berdiri nggak mau sholatnya berdiri, padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah. Ya, termasuk rukun sholat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, sholatlah dengan berdiri. Ini tadi hadis yang kita sebutkan diriwayatkan dari Humran. Jika tidak mampu maka berduduk, maka boleh duduk. Jika tidak mampu maka sambil berbaring, atau pamustalkian, boleh dengan cara berbaring. Riwayat Bukhari. Hadis ini juga menunjukkan boleh sholat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, atau berbaring jika tidak mampu duduk. Para ulama memberikan catatan ketika menggabungkan beberapa riwayat, maka para ulama mengatakan pilihan pertama adalah berdiri. Jika tidak mampu maka duduk. Jika tidak mampu bukan langsung berbaring, karena untuk menggabungkan beberapa riwayat. Berbaring bukan dalam keadaan berbaring mustalkian. Bahasa Arabnya mustalkian kalau berbaringnya di atas punggung. Yang ketiga adalah sebelum berbaring mustalkian, sebelum berbaring di atas punggung, dengan adanya riwayat lain yaitu fa'ala janbik, berbaringnya itu di atas atau menyamping. Apa bahasa Indonesianya? Ala janbik bahasa Arabnya. Jadi sebelum berbaring total, nah berdasarkan riwayat yang lain diupayakan untuk berbaring menyamping terlebih dahulu. Kalau menyamping juga sudah tidak bisa, baru kemudian berbaring total, mustalkian. Ini ijtihad sebagian ulama untuk menggabungkan riwayat-riwayat hadis yang ada. Jadi ada 4 kondisi. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika berdiri, kecuali sholat di atas kendaraan. Naam. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seseorang, idza kuntum ila shalah, idza kunta ila shalah, kamu jika hendak melaksanakan salat, kata Nabi SAW, maka pertama kali yang kamu lakukan adalah berdiri menghadap kiblat. Istaqbilil kiblah. Kemudian setelah itu fakabbir, maka takbirlah. Nah, namun hadirin yang dimuliakan Allah,
Ada kondisi di mana seseorang diperkenankan salat tidak menghadap kiblat. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, as-salatu ala rahilah fin nawafil. Yang pertama adalah salat di atas kendaraan namun untuk salat sunnah saja. Karena tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW ketika hendak menunaikan salat wajib, Nabi SAW salat di atas kendaraan. Yang diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi SAW salat sunnah, salat nafilah, bahkan dikatakan haitsu tawajjahat. Nabi SAW salat dan rahilahnya, kendaraannya itu menghadap kemana saja. Artinya tidak menghadap kiblat. Namun ketika Nabi SAW hendak menunaikan salat wajib, Nabi SAW turun dari kendaraannya dan salat wajib. Maka para ulama menyimpulkan boleh tidak menghadap kiblat untuk orang yang salat sunnah dalam keadaan berpergian, atau dia salat di atas kendaraan namun salatnya bukan salat wajib, salatnya salat sunnah bi fi'lin nabi, dikarenakan perbuatan Nabi. Tadi Nabi salat sunnah di atas kendaraan, tapi begitu salat wajib Nabi turun dari kendaraannya. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, boleh juga salat tidak menghadap kiblat ketika kita sedang salatul khauf, salat dalam kondisi perang. Salat dalam kondisi perang diperkenankan tidak menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran dan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, wajib menghadap kiblat ketika berdiri kecuali sholat di atas kendaraan. Bagi penduduk Makkah wajib menghadap ke arah Ka'bah. Adapun bagi penduduk luar Makkah cukup mengarah ke arah kota Makkah, tidak harus pas ke Ka'bah. Nah, ini fatwa ulama-ulama klasik ketika tidak ada alat yang mampu menjamin keakuratan. Namun alhamdulillah di era kita sekarang ini ada aplikasi yang mampu membantu kita untuk menjamin keakuratan ketika membangun masjid menghadap kiblat atau Ka'bah. Ya, atau kalau masjidnya pun sudah dibangun, ada aplikasi yang mampu membantu kita untuk menjamin keakuratan menghadap Ka'bah. Nah, tapi di zaman dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, boro-boro dari Sumatera, boro-boro dari Pulau Jawa, orang-orang yang di luar Hijaz saja di era klasik, di era dahulu tidak mampu benar-benar memastikan tingkat keakuratannya menghadap kiblat. Maka fatwa ulama klasik dalam hal ini adalah cukup beristihad mengarah ke arah kota Makkah. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kalau memang enggak mampu, tidak ada alat yang dapat memastikan, semampunya saja. Nah. Ya, pandangan mata ketika berdiri lebih utama memandang ke arah tempat sujud. Boleh memandang ke depan atau ke bawah dan terlarang keras memandang ke atas atau ke samping atau tanpa ada kebutuhan. Bahkan para ulama beristihad, nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ya seperti kitab Kifayatul Ahyar ini, di antara yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, ya, al-harakah al-katsirah, gitu. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah beristihad yang dimaksud gerakan yang banyak itu adalah gerakan di atas 3 kali. Gitu. Kalau masih di bawah 3 kali, gerakannya masih dikategorikan sedikit. Sebagian ulama yang lain menerjemahkan gerakan yang banyak itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Kapan gerakan itu secara kebiasaan disebut gerakan yang banyak, dan kapan gerakan tersebut dipahami gerakan yang sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Wilayah ijtihad. Mana saja pendapat yang dipilih boleh. Ketiga, melakukan takbiratul ihram
Takbir. Takbir adalah lafal Allahu Akbar. Ihram diambil dari kata haram. Maksudnya adalah takbir yang mengharamkan perbuatan kecuali perbuatan salat. Takbir yang mengharamkan seluruh aktivitas, seluruh gerakan kecuali aktivitas dan gerakan salat. Makanya Nabi SAW mengatakan miftahus salah at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kata Nabi SAW, kunci salat itu adalah tahur, bersuci. Bersuci yang dimaksud adalah berwudu. Wa tahrimuha, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Yang dimaksud mengharamkan di sini adalah mengharamkan gerakan selain gerakan salat. Makanya sering diterjemahkan oleh para ustadz itu wa tahrimuha at-takbiru, dan pembukanya adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya, yang menghalalkan gerakan selain gerakan salat adalah taslim. Kalau sudah salam boleh gerak-gerak, boleh ngapa-ngapain. Maka sering diterjemahkan para ustadz, dan penutupnya adalah taslim, salam. Caranya dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang minimal dapat didengar diri sendiri. Karena takbir ini amal lisan, bukan amal hati. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan Nabi SAW pun ketika salat sir tetap lirih, gitu ya. Nah, tidak sah salat tanpa takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, jika engkau hendak salat, ambillah wudu. Idza kunta ila shalah fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblah wa fakabbir. Jika engkau hendak salat, maka ambillah wudu, sempurnakanlah wudu, lalu menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat dan bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tangan diangkat sampai setinggi pundak sebagaimana riwayat Ahmad, atau pangkal telinga sebagaimana riwayat Muslim. Setinggi pundak atau pangkal telinga. Nah, walaupun ada juga riwayat diriwayatkan Nabi SAW bertakbir di sadar, di dada. Namun sebagian ulama, di antara ulama-ulama Syafi'iyah, mentakwilkan hadis ini dengan mengatakan ini adalah contoh untuk para wanita. Nah, yang salah adalah ketika takbir, dan ini pernah terjadi dan sering terjadi saya lihat, tidak setentangan bahu, ya, tidak musawiyan, ini tidak sama setentangan bahu, tidak juga di bawah daun telinga, tapi di perut. Sering sekali saya lihat. Tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW takbirnya begini ya, di perut. Ini khilafu fi'lin Nabi. Ini menyelisihi perbuatan Nabi SAW. Tidak juga di atas kepala. Begitu. Emang ada Ustaz? Ada, pernah saya lihat. Nah, ada yang sholatnya di atas kepala. Nah, takbirnya di atas kepala. Tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Keempat, sedekap. Ya, meletakkan tangan ketika selesai takbir. Setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap. Hukumnya sunnah. Ya, bukan bagian dari rukun, tapi bagian dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Makanya nanti perbuatan dalam sholat atau gerakan dalam sholat ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang masuk hay'ah. Begitu. Tidak sampai dicontohkan Nabi, tapi sering kita kerjakan. Setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap hukumnya sunnah. Caranya yaitu dengan meletakkan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat. Hadis ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Nah, ada dua bentuk bersedekap yang boleh dipilih. Pertama, al-wad'u, meletakkan. Jadi tangan kanannya diletakkan saja. Yang kedua, al-qabdu, digenggam. Boleh digenggam begini. Nah, boleh di sini, di punggung, boleh di
lengan, di awal lengan, boleh di tengah, tapi nggak boleh di sini. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada yang sholatnya begini nih, begitu nah. Ya, al-wad'u atau meletakkan, yang dimaksud meletakkan adalah meletakkan kanan di atas kiri tanpa melingkari atau menggenggam, diletakkan saja. Ya, diletakkan saja. Letak tangan kanan ada di 3 tempat, di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri, atau di lengan bawah dari tangan kiri. Tapi tidak pernah di sini ya. Tidak pernah diadud. Ini namanya adud, nggak pernah. Kan ada juga yang sholatnya begini. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujur tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi ketika salat. Wa'il bin Hujur mengatakan setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, meletakkan saja wad', atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan. Jadi Wa'il bin Hujur melihat tiga perbuatan ini pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat ketika dia sedekap, dia letakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, atau di pergelangan, atau di lengan, tapi tidak pernah diadud. Yang kedua, al-qabdu, digenggam, maksudnya jari-jari tangan kanan melingkar atau menggenggam tangan kiri. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini. Nah, dalilnya masih riwayat dari Wa'il bin Hujur. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah aqwa riwayat. Maksudnya ini adalah riwayat yang kuat ketika dia mengatakan ra'aitu. Artinya dia telah bersumpah, dia benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat beliau, melingkari tangan kirinya dengan tangan kanan. Begini. Nah, sampai beliau mengatakan, aku melihat Nabi. Adapun mengenai letak sedekap, perkara ini adalah perkara longgar, boleh di dada, boleh di perut, atau juga di bawah perut. Semua ini ada contohnya dari salafus saleh. Makanya nanti ulama-ulama Hanabilah, karena dahulu saya ketika kuliah itu pakai buku-buku Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah bahkan melihat sunnah dalam bersedekap itu meletakkan tangan di bawah pusar, karena adanya riwayat begitu. Maka jangan heran nanti kalau ke Makkah atau ke Madinah, karena tersebarnya mazhab Hambali, orang-orang ketika sholat itu, ya orang-orang Madinah, ya ketika sholat sedekapnya begitu tuh, kayak main-main begitu. Nah, dulu juga pernah saya tanyakan dengan dosen usul fikih saya ketika saya kuliah di Lipia, apakah hal tersebut marwiyun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hal yang demikian itu diriwayatkan dari Nabi? Iya, dia bilang. Ini justru kamu akan lihat di buku-buku fikih penjelasan tentang ini, katanya. Oh, saya bilang, iya, kayaknya saya belum pernah dapat keterangan begitu. Dan di tempat kita ini jarang ada orang yang sholat di bawah, meletakkan tangannya itu di bawah pusar. Yang ada itu di atas perut begitu. Bahkan ada sebagian itu tulab mahasiswa di kampus saya itu waktu itu meletakkan tangannya itu di atas dada begini, tinggi banget itu. Nah, ya. Kelima, membaca doa istiftah atau iftitah. Hukum membacanya adalah sunnah. Ya, artinya kalau ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholatnya batal. Beda kalau seandainya meninggalkan al-fatihah atau qiraatul fatihah. Kalau qiraatul fatihah bukan sunnah, bukan sunnah tapi wajib. Bahkan meninggalkan fatihah dengan sengaja menyebabkan sholat seseorang gugur. Nabi SAW bersabda, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca al-fatihah. Nah, ada beberapa macam jenis doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW. Wal amru wasi'. Ya, masalah ini, perkara ini perkara yang luas. Maksudnya silahkan ambil doa manapun, yang penting diriwayatkan dari Nabi. Ada doa yang sering dipakai di lingkungan perserikatan Muhammadiyah, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya, ila akhiril hadis. Ada juga yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira bukrata wa asila ila akhiril hadis.
Atau apa lagi? Iya, ada riwayat wajah tuh misalnya. Nah, yang muskilah itu adalah, problemnya adalah saya waktu kecil-kecil sekolahnya di lingkungan Muhammadiyah, anak asuh di lingkungan Muhammadiyah. Ketika di SD praktek sholat saya pakai Allahumma ba'id disalahin Pak. Bingung saya. Pulang sekolah sore, saya sekolah sorenya di Muhammadiyah, saya tanya, emang Allahumma ba'id nggak boleh? Boleh kata guru saya. Kenapa di sekolah saya disalahkan begitu? Padahal al-amru fihi wasi'. Dalam masalah ini luas. Yang penting doanya diriwayatkan dari Nabi maka selesai. Begitu. Termasuk tadi mau sedekapnya di dada, di atas perut, mau di bawah perut, karena semuanya diriwayatkan dari Nabi boleh. 6. Membaca ta'awudz lalu basmalah. Ya, setelah membaca iftitah lalu disunnahkan membaca ta'awudz, dan hukumnya tidak wajib, hukumnya masih sunnah. Dan ada beberapa bacaan ta'awudz yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Tidak hanya satu. Ibnu Abi Syaibah ya dalam kitabnya Al-Musannaf mengatakan atau meriwayatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dalam riwayat yang lain Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf riwayat dari beliau a'udzubillahi syami'il alimin minasyaitonir rajim. Nah, para ulama berbeda pendapat. Nah, itu selesai ta'awudz. Ta'awudz ulama sepakat dibaca secara sir atau lirih. Namun para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ya lafal bismillahirrahmanirrahim dibaca secara jahar keras atau secara sir lirih. Yang rajih lebih afdal membacanya secara sir karena lebih banyak diriwayatkan. Namun karena Nabi SAW juga pernah membacanya secara jahar, maka berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan beliau mengeraskan basmalah, tidak terlarang mengeraskannya. Bahkan nanti ijtihad ulama-ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan dengan tegas wal basmalatu ayatun minal Fatihah. Nanti itu jelas banget dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan lafal basmalah ayat, salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu sempat terjadi era keterpurukan. Bisa dilihat di buku-buku. Ya. Salah satu buku yang saya baca pernah dahulu ketika zaman kuliah itu adalah bukunya Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Sarah dari Kasifatus Saja kalau saya tidak khilaf itu. Ya, karena di zaman itu hadirin yang dimuliakan Allah, zaman keterpurukan dan awal jatuhnya Islam ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Turki Utsmani. Salah satu penyakit yang akut pada zaman itu adalah ta'asub madhabi, fanatisme madhab yang akut. Sampai-sampai kemudian ada ungkapan kalau seandainya imamnya tidak membaca basmalah, maka makmum tidak sah sholat di belakangnya. Wah, kalau begitu nanti satu masjid kita bisa sekian kali jamaah. Dan itu yang terjadi di Masjidil Haram. Sholat ala Hanafiyah, sholat ala madhab Malikiyah, ala Hanabilah, ala Syafi'iyah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berpendapat basmalah boleh dibaca atau sunnahnya atau lebih rajih dibaca secara lirih, jangan sama sekali tidak dibaca. Nanti kalau teman-teman yang bermadhab Syafi'i sholat di belakang kita, khawatir nanti setelah itu dia sholat lagi, karena dia pikir satu, imam tidak membaca basmalah. Iya, saya pikir tadi ini kena slide yang paling bawah di antara slide-slide saya ini, sambil baca aja bisa selesai hari ini. Ternyata masih poin ke-6 sudah tetet ya, sudah habis waktunya. Ini ada sampai 19, kemudian ada doa-doa yang termaktub dalam HPT. Kemudian apa yang tadi kita jelaskan, ada visualnya dan ada beberapa keterangan dari hadis ya. Ya,
Ala kulli hal hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan pertama yang dapat kita simpulkan adalah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dalam pertemuan selanjutnya. Karena Ustadz Mustaqim pernah cerita ke saya, Ustadz jangan terlalu panjang-panjang cerita salat. Ajarkan dulu ke jamaah bagaimana salat yang diriwayatkan dari Nabi. Nanti setelah itu kalau mau ada pembahasan secara fiqhiyah, silahkan begitu. Biar ada gambaran dulu, kata beliau. Oke, saya bilang. Nah, secara kesimpulan secara umum, pertama hadirin, salat itu wajib. Dan bukan hanya wajib, sangat wajib. Saking wajibnya tidak boleh ditinggalkan sekalipun di medan tempur. Saking wajibnya tidak boleh ditinggalkan walaupun kita sedang tembak-tembakan. Saking wajibnya tidak boleh ditinggalkan sekalipun di medan tempur kita nggak tahu di mana tuh kiblat. Pokoknya sholat aja. Ya. Kalau nggak bisa 4 rakaat misalnya zuhur 2 rakaat, nggak bisa 2 rakaat zuhur pun 1 rakaat begitu. Nggak boleh ditinggalkan. Saking wajibnya tuh sholat. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat lain di Al-Quran, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan saudara kalian seagama, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Mereka kalau sudah taubat dari kesyirikan, menunaikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara kalian seagama. Kalau enggak bukan. Begitu. Ini saking wajibnya salat. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, ingat salah satu syarat diterimanya salat adalah mutaba'ah. Sebagaimana syarat ibadah secara umum, mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan Nabi SAW secara terang-terangan bersabda kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara apa yang diajarkan Nabi ketika salat, ada yang sifatnya wajib, sehingga kalau ditinggalkan bisa membatalkan salat. Di antaranya, kalau orang sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Ada yang sunnah, ya. Ada juga yang disebut hay'ah, karena tidak diriwayatkan dari Nabi, cuman para ulama beristihad, kurang lebih begini nih, begitu. Ya, nah, maka yang sunnah, yang hay'ah ini perlu dibahas juga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung tutup atau dibuka termin tanya jawab? Langsung tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.